Sebentar lagi kita akan mulai ibadah. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita ambil sikap posisi yang tenang. Kita saat teduh sejenak. Boleh kita bangkit berdiri karena kita membuka ibadah ini dengan menyanyikan lagu untuk bangsa kita, HKBP Huria Hatubuah. Hallelujah.
dibangkitkan. Nanti kalau ibadah ini boleh dengar suaranya. I
pujian Kalian Terusah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Bapak-Ibu Saudara, terkhusus buat seluruh anak-anak Tuhan yang luar biasa, remaja dan sebelum HKBP Palembang ini. Sebelum saya akan baca firman Tuhan, menjadi
dasar, bekal, atau kekuatan kita dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan HKI Rabu 10 HKI Palembang ini. Kita sama-sama membaca tema dulu sama subtema. Semua boleh baca, bisa lihat dari situ? Boleh. 1, 2, 3, iya. Sekali lagi dengan sekuat-kuatnya, 1, 2, 3, ya. New life, new creation, power, walking in faith every day. Oke. Setiap hari. Jadi seperti itu arti daripada tema kita. New life, new creation, power, walking in faith every day. Saya angkat dari satu statement daripada Paulus ketika dia ditangkap oleh Yesus di pintu kota Damaskus, ketika dia berencana akan membunuh orang Kristen tinggal di situ. Saya akan dari Galatia 2 ayat 20, demikian firman Tuhan. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Sampai di sana firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari tema dan juga subtema ini. Jadi bagaimana orang yang bangkit, bagaimana orang yang sudah diselamatkan. Yang pertama, hidup baru. Jadi ini orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah dibangkitkan, orang yang sudah diperbaharui oleh darah Kristus. Dia harus hidup baru. Dan ini satu tuntunan firman Tuhan, satu ajakan, satu himbauan dari firman Tuhan untuk Parheo ini. Jadi Parheo ini adalah membuat kita hidup baru. Hidup orang percaya, hidup anak-anak Tuhan harus hidup baru. Bicara tentang hidup baru, saudara, zaman ini ada banyak, maaf, saya ambil hanya persoalan jasmani, duniawi, seperti itulah. Kamu belum hidup baru. Kenapa kamu belum hidup baru? Karena kamu masih merokok. Jadi terlalu gampang. Jadi hidup baru hanya persoalan merokok tidak merokok. Kamu hidup baru karena kamu masih makan darah. Kamu belum hidup baru karena kamu masih memakai ulos. Kamu masih belum hidup baru karena kamu masih memakai gondang. Terlalu simpel tentang hidup baru. Ini sering ajaran berkembang pada saat ini. Tapi hidup baru yang Tuhan mau, Allah mau, bukan itu. Bukan persoalan itu. Tetapi hidup baru, Paulus katakan dalam Galatia 2:20 ini adalah bahwa Kristus hidup di dalam kehidupan kita. Kalau Kristus hidup di dalam kehidupan kita, maka kita harus mencerminkan bagaimana kehidupan Kristus. Saya selalu katakan demikian. Kebiasaan Yesus harus menjadi kebiasaan anak-anak Tuhan. Kebiasaan Yesus harus menjadi kebiasaan remaja HKBP. Nah, 10 HKBP. Apa kebiasaan Yesus? Ini menjadi pertanyaan. Bapak Ibu, Saudara, kalau
kita mau mengetahui kebiasaan Yesus, maka kita harus membaca kitab Injil. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Ketika dia mau memulai pelayanannya, apa yang dilakukan? Coba yang Yerusalem itu dulu. Boleh turun nggak ya? Kamu pendeta? Boleh. Boleh. Oke. Boleh turun ya? Boleh ya? Jangan ada video nanti viral. Coba, apa yang dilakukan Yesus sebelum dia melayani? Ini tantangan kainan dulu. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke. Kalau ada yang tahu saya kasih hadiah. Ayo. Apa yang dilakukan Yesus sebelum dia melayani? Berdoa. Saya ingin jawab itu dan sungguh-sungguh. Berdoa. Berdoa di mana tertulis berdoa? Aku tadi kasih tahu. Jangan dengar iblis. Dengarkan diri sendiri. Ada yang tahu di sini yang dilakukan Yesus? Masa persiapannya melayani. Jadi dia tidak harus melayani. Oke, di sini tidak ada yang tahu. Di sini ada yang tahu? Ayo. Kalau nggak ada yang tahu nanti kita tanya pendetanya. Ada yang tahu di sini nggak? Apa yang dilakukan Yesus sebelum dia melayani? Pertemuan kudus. Selamat kepada pertemuan kudus. Ada yang tahu? Oke. Di sini coba. Apa yang dilakukan Yesus? Kamu salah. Tahu apa yang dilakukan Yesus? Ada yang tahu? Oke, di sini. Apa yang dilakukan Yesus? Siapa jawab tadi? Ini cuman mau hidup baru takut-takut. Sibukin. Apa yang dilakukan Yesus? Boleh nggak tepuk tangan untuk Buki? Coba sini. Sini, ada pacarnya nggak di sini? Apa yang dilakukan Yesus sebelum dia melayani? Ini lagi iblis. Jangan dengarkan kata iblis. Ini kan dia nggak komitmen. Jadi apa yang ada dalam hatimu itu katakan. Nah, saya mau tunggu dulu. Jadi seperti ini, mungkin seperti ini. Orang yang hidup baru itu dia mau mulai mendengarkan suara hatinya. Ketika kamu mendengarkan kata orang, salah bos. Tapi apa kata hatimu, itu yang benar. Menurut saya kata hatimu mengatakan itu pertama, benar nggak? Iya kan? Tadi pertama apa kata hatimu? Puasa. Saya sudah sebut tepuk tangan kok. Berarti benar kan? Boleh sebuahnya lo tepuk tangan untuk dia. Inilah 1/10. Kadang-kadang dia ibadah di sekolah minggu, kadang-kadang ibadah di lansia, kadang-kadang ibadah di sebelum. Benar nggak? Benar nggak? Oke. Karena dia tahu kita akan reward, ya kan? Oke? Mau nggak kita reward? Oke. Tadi lagu pertama apa? MC. HKBP itu pertama kan? Maka biar dia cinta HKBP. Ada pacarnya nggak di sini?
Bapak. Oke, thank you. Saudara lihat, jadi Yesus tidak buru-buru. Jadi dia mempersiapkan pelayanan dia berpuasa. Firman. Kenapa ketawa bendera? Ini satu bahan yang luar biasa. Dia ketua kan, marga. Ya. Apa yang kebetulan bendera? Pacar bukit. Firman. Sebelum melakukan ini puasa enggak? Panitia puasa enggak? Panitia mempersiapkan diri enggak? Tapi kami tadi berdoa di sana agar Tuhan menguatkan seluruh panitia. Jadi mulai melakukan segala sesuatu dengan mempersiapkan diri seperti Yesus mempersiapkan diri untuk melayani. Sementara hanya 3 tahun dia melayani, karena di umur 33 tahun disuruh menikah. Jadi start dia melayani umur 30 tahun. Tapi dia benar-benar mempersiapkan dirinya dalam melayani Bapaknya yang memutuskan, yang berpuasa, yang mempersiapkan semuanya. Saudara ingat, luar biasa pelayanan Yesus, karena dia start well. Jadi memulai dengan baik dan dia finishing well. Dia mengakhiri dengan baik. Aliyama satu orang dari penutup. Dia berserah kepada Bapaknya. Dia sudah menyelesaikan pelayanan. Dia sudah menyelesaikan tugas panggilannya. Luar biasa, karena dia awal dengan baik dan dia akhiri dengan baik. Kalau diawali dengan baik, kalau diawali bersama dengan Tuhan, maka akan berakhir dengan baik. Ini satu kebiasaan Yesus. Saya ambil 2 saja. Ketika Yesus mendengarkan kabar buruk, Yesus, Yohanes sudah dipenggal kepalanya. Yesus tidak shock. Yesus tidak katakan siapa dia yang memenggal kepala Yohanes. Tidak. Ketika Yesus mendengarkan kabar buruk, dia menyingkir. Dia menyingkir dan dia berdoa. Ini luar biasa. Ketika saudara mendengarkan kabar buruk, saudara jangan shock. Mulai menenangkan diri seperti Yesus. Ketika dia mengambil satu keputusan, dia tidak asal-asal mengambil keputusan. Dia berdoa. Saudara, saya kalau mau ini saya selalu katakan, ketika dia menghadapi persoalan sulit, tapi dia berdoa. Ketika seorang perempuan Samaria mau dihukum raja, dilempari dengan batu sampai
sampai mati. Tapi lihat di filmnya itu jelas sekali apa yang dilakukan Yesus sebelum dia punya statement yang luar biasa. Dia pertama tunduk dan dia seperti menulis di tanah. Sebenarnya dia bukan menulis di tanah, tapi sebenarnya dia berdoa. Jawaban apa yang harus kita katakan? Setelah dia berdiri, baru dia katakan, siapa dari antara saudara yang tidak berdosa, biarlah dia yang melempar. Ketika dia menghadapi pergumulan hati yang luar biasa, penderitaan, dia pergi ke Getsemani dan dia berdoa di sana. Dan kemampuan Yesus mengatakan, biarlah kehendakmu yang terjadi. Dia katakan nih, Bapa, kalau boleh ambillah cawan ini, kalau boleh ambillah penderitaan ini. Sebenarnya saya tidak mampu menghadapi penderitaan ini, kalau boleh ambillah ini. Tapi akhir doanya dia serahkan, tapi biarlah kehendaknya terjadi. Ini kebiasaan Yesus luar biasa. Orang percaya yang hidup baru, dia harus mencerminkan kehidupan Yesus. Saya tidak mau baca di sini Bapak Ibu, saya tidak mau baca di sini buat saudara, tapi saya mengundang saudara untuk membaca nanti sebelum tidur. Dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-32 tentang ciri orang hidup baru. Tapi pada ayat yang ke-32 dia katakan demikian, ternyata tingkatan puncak orang hidup baru adalah seperti Yesus. Tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi inilah ciri orang percaya, orang yang hidup baru. Hendaklah kamu ramah. Ketika kamu disapa oleh temanmu, halo Firna, Firna ucap, halo Bang, apa kabar Bang? Silakan Bang, Tuhan berkati ya Bang. Gitu kan? Halo Anggi, halo Bangku. Ini, halo Anggi, halo. Hai. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi hidup di dalam kasih. Ini puncaknya. Karena sebelum nasi ini dikatakan jangan buanglah ini, jangan lakukan ini dan lain sebagainya. Tapi akhirnya dia katakan hidup dan dalam kasih. Jadi ini hidup. Menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Yang kedua, lewat para hijau ini, hidup baru. Yang kedua, empower, pemberdayaan. Kalau kita memulai dari isu temanya bangkit, orang yang bangkit dia mampu empowerment. Saudara, ini ilmu manajemen. Kalau mau mengeluarkan output yang besar, inputnya harus besar. Jadi inputnya ini harus besar, maka dia akan keluar output yang besar. Kalau mau nambah 10 Palembang, outputnya besar, inputnya ini harus besar. Jadi semua harus dikumpulkan, diberdayakan. Saya tidak tahu berapa sektor, tapi sekretariat ya, komisariat saya tidak tahu. Komisariat
Tapi semua komisariat ini harus mengumpulkan input yang luar biasa, maka outputnya akan luar biasa. Apa outputnya? Outputnya adalah kebersamaan. Saudara, maaf ya, jangan sekali loh pakai hiu buat hihi. Karena kita ini orang Batak tidak mampu menerima kelemahan. Begitu kalah bukan grup apa dirimu, tak tahu itu diri. Kita juara satu. Yang tadinya kursi di situ, habaq kursi itu. Sakit hati dan lain sebagainya. Oke, mau komit gak dulu? Komit dulu lah. Biarlah kemenangan milik. Jadi siapapun menang biarlah itu milik Tuhan. Yang menang jangan sombong. Yang kalah juga jangan rendah hati. Biarlah kemuliaan milik Tuhan. Jangan ambil kemuliaan Tuhan. Jangan ambil kemuliaan Tuhan. Biarlah itu menjadi kemuliaan Tuhan. Tapi dipersiapkan. Nanti cermat akan bimbing. Jadi bicara tentang KIB, betapa yang tadi sudah ceritakan kepada saya. Jadi bukan cara sama Alkitab, tapi bicara tentang HKBP. Jadi empowerment. Jadi memberikan power kepada semua nabosu dulu. Siapa yang bilangnya? Soekarno yang bilang, berikanlah aku pemuda, berapa katanya? 10. Maka dunia akan saya goncang. Berikanlah aku 5 nabo 10 hakai Palembang, maka Palembang akan goncang seperti ini. Jadi dua partai ini biarlah berguru. Kalau istilah sekarang biarlah menyala semua HKB Palembang. Tapi saya selalu mengatakan biarlah beliau para hero ini HKB Palembang ini bersinar. Jadi saya tertarik. Sebenarnya kita yang memiliki itu pertama dengan satu lagu, bersinar bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar aku bersinar terus. Harus terus bersinar dengan empowerment. Yang terakhir, berjalan dalam iman setiap hari. Oke, saya mau tanya jujur, siapa yang punya pacar? Jujur. Ada? Mudah-mudahan tidak ada. Mudah-mudahan tidak ada. Ada? Ada? Tidak ada? Benar? Benar? Benar ini. Tapi itu perempuan. Maka jangan main-main. Ada orang katakan demikian, gampang aman, kita tarik aman. Kamu tak narik, kamu yang ditarik. Kamu perempuan, ya, maka jangan main-main. Ya, semua perempuan jangan main-main. Kalau
Ada lagunya kan? Jalan serta Yesus. Setelah hidup baru dengan berat hati, saya katakan saya akan berjalan dengan Yesus. Maka kita putus ya Pak, putuslah hubungan dengan nyamuk. Ingat, masih banyak kok namun 10 yang baik hati seperti Tuhan di sini seperti itu. Masih banyak kok namun 10 HKBP orang Batak yang baik hati. Masih banyak kok yang baik hati. Gak semua orang seperti pendeta itu suka marah-marah contohnya. Enggak kok, masih banyak kok yang lembut. Seperti mainan ini contohnya. Masih banyak kok yang lembut. Gak semua orang suka marah-marah. Masih banyak. Saya minta untuk semua perempuan itu ingat, jangan lupa stop, ingat sampai detik ini. Saudara mau mengambil satu tema yang luar biasa, walking in faith every day. Berjalan bersama Yesus. Maka kamu jangan main-main dengan Yesus. Jangan main-main dengan Yesus. Jangan. Ini tantangan kita. Ini tantangan orang tua. Ini tantangan orang tua. Ada banyak menangis orang tua. Ketika gurunya kawin dengan saya baru dari Kano. Begitu di bandara, saya dijemput orang yang Kano. Entah kenapa. Dan ini saya selalu lakukan. Jadi saya percaya Tuhan yang beritahu kepada saya dengan suara saya. Ada satu calon situa di sini, saya tidak tahu persoalan hidupnya, tapi saya katakan, Pak Iswan, boleh tidak kita berdua di rumah Bapak ini besok? Saya tidak tahu persoalan dia, dan saya tidak katakan dia. Tapi tak kenapa saya katakan, boleh tidak kita berdua di rumah Pak ini besok? Boleh Pak Presiden, kita berdua di rumahnya ya. Begitu besok, Pak Iswan, ayo kita berdua ke rumahnya. Saya berdua ke rumahnya. Pak, saudara tahu apa yang terjadi? Saya dibawa ke satu gereja di Enggal itu untuk jumpai pendetanya, pendeta Agus. Di perjalanan dia katakan demikian, aman. Sebenarnya yang abang doakan tadi, amin, dia tidak Kristen aja. Sebenarnya ternyata ini yang Tuhan katakan kepada saya. Saya harus berdoa di rumahnya untuk menguatkan. Sebenarnya Bang, saya malu. Saya tidak bisa katakan apapun. Karena guru saya, anak saya, hanya 2 anaknya, 2-2 yang cewek. Tamat sekolah bidan, kerja, tapi dia kawin dengan
Saya katakan aman. Saya mau katakan, teruslah berdoa buat itu, teruslah lakukan yang baik, dan percayalah kalau kamu berdoa, guru anakmu akan pulang percaya kepada Yesus. Jangan benci, tapi cintailah anakmu, cintai kamu. Tidak hanya dia seperti itu, dan saya percaya Bapak Ibu, saya percaya saudaraku, saya percaya di Palembang ini masih banyak seperti itu. Benar dengan Tuhan? Banyak seperti itu orang tua pada saat ini. Banyak. Saya percaya ini tantangan orang tua pada saat ini. Oleh karena itu, itu mulai standar. Jangan main-main dengan aku. Berjalanlah dengan Yesus. Itulah tanda daripada pagi itu. Sekali lagi, saya mau katakan, jangan main-main. Putus dapat. Masih banyak orang kasih lagi. Warga Siompi, warga Siompi, warga Nabi Guru yang baik hati. Ya, masih banyak untuk berdoalah, berdoalah. Ada satu trik, kalau mau cari jodoh, saudara menerima tamu di pintu gereja, setiap ibadah kamu menerima tamu sajalah bagian cara. Begitu kamu lihat lelaki ganteng dan hatimu bergetar, berdoalah, Tuhan, kalau boleh pindah jodoh, lihatlah, perhatikanlah di mana dia duduk. Begitu lelaki itu duduk di samping bangku, hampirilah laki-laki itu, duduklah di sampingnya dan mulailah berdoa, Tuhan Yesus, begitu saya katakan amin. Kalau ini jodohku, biarlah dia katakan kepada saya, selamat hari Minggu itu. Maka begitu kamu katakan amin, karena Tuhan berkuasa. Tuhan pasti katakan kepada itu yang kamu cintai itu, lelaki itu, katakan selamat hari Minggu samping. Maka dia akan katakan, karena Tuhan yang akan katakan selamat hari Minggu. Terima kasih Tuhan. Sampai ibadah selesai ibadah, bilanglah itu boleh minta doa ibunya, seperti itu. Dan lain selanjutnya sama-sama makanlah. Percaya. Itu yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Tidak ngobrol, tidak menjual cinta, tidak. Tapi perlu untuk mengenal apa kata Tuhan dalam hidup kita. Berjalanlah bersama dengan Yesus. Tetap setia kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan. Amin. Kita bersatu dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, Tuhan sudah mengingatkan kami akan firman Tuhan yang luar biasa, bahwa kami akan hidup di dalam Tuhan seperti Paulus yang Tuhan sudah tangkap dan dia hidup baru. Dan dia bersaksi bahwa yang hidup bukan dia, tetapi Yesus, Tuhan yang hidup dalam kehidupan hamba. Dan kami juga yang Tuhan sudah selamatkan, kami mau katakan yang hidup sekarang bukan kami, tetapi Yesus yang hidup di dalam kehidupan kami. Kami mau hidup baru. Kami mau Tuhan berdayakan, dan kami mau di dalam iman kami kepada Yesus. Apapun yang dirindukan oleh anak-anakmu ini, ada yang memohon jodoh, kami percaya Tuhan akan menunjukkan kepada mereka. Pekerjaan, kami percaya Tuhan akan menunjukkan
percaya Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan dan juga kepintaran. Hari ini Tuhan jawab mereka. Hari ini Tuhan tumpangkan tangan Tuhan buat mereka, sehingga mereka akan pulang nantinya selesai kegiatan ini dalam damai sejahtera, dalam sukacita, dan mereka terus akan berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan dalam iman kepada Tuhan. Kami berdoa buat seluruh panitia yang sudah lelah mempersiapkan kegiatan Rio ini. Hari ini di ibadah pembukaan ini yang diketuai oleh itu kami, anakmu Firna Boru Sibarani, seluruh panitia inti, seluruh seksi. Hari ini Tuhan persiapkan mereka seperti Tuhan, seperti Yesus mempersiapkan pelayanan. Hari ini kami berdoa bersama, Tuhan persiapkan mereka agar mereka tidak mengandalkan kekuatan pikirannya, tapi mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan. Di setiap kegiatan paguyuban ini, biarlah mendatangkan damai sejahtera, sukacita. Tuhan jauhkan hal yang kami tidak inginkan. Tuhan jauhkan hal yang kami tidak inginkan. Selama proses paguyuban ini sampai acara puncaknya nanti, semua berjalan dengan baik. Sukacita buat kami dan juga damai sejahtera buat kami, serta kemuliaan buat nama Tuhan. Terima kasih Bapak, memberkati semua hamba Tuhan. Buat dunia, mempendeta rasul kami, pendamping daripada remaja, Lampos Bulu, semua hamba full timer, semua berhalalu, semua jemaat Tuhan yang ada di hari Palembang ini, biarlah Tuhan berkati dan mau bantu para hero Lampos Bulu ini, para hero remaja Lampos Bulu ini. Terima kasih. Gak puncaknya nanti semua berjalan dengan baik. Dengarkan dan doa kami permohonan. Amin. Disampaikan sangat mengenyangkan jiwa-jiwa kita. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik sambil menyanyikan lagu Ku Mau Berjalan dengan Juru Selamat. Selamat
di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kami menunggu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, dan bebaskanlah kami dari jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara.
dan sukacita pemuda dalam pelayanan dan persekutuan gereja. Di gereja kita sendiri sudah ada 9 komisariat yang ada, di antaranya Hermon, Nazaret, Getsemani, Moria, Gozen, Yerusalem, Bethlehem, Pekat atau Persekutuan Pekerja Rantau, dan yang terakhir adalah Permata atau Persekutuan Mahasiswa Rantau. Jadi seluruh kota Palembang sudah terpencar sendiri dari berbagai komisariat yang ada. Begitu juga kita tidak menutup dengan orang-orang yang dari luar merantau ke kota Palembang. Kita tetap rangkul, yaitu dibagi dua, Nakoso Pekerja dengan mahasiswanya. Oleh karena itu, sekarang kita mau lihat nih wajah-wajah dan semangat dari setiap komisariat yang akan maju dalam setiap pertandingan yang akan kita mulai dengan bendera dan jargonnya. Kita panggilkan komisariat yang pertama, Komisariat Hermon. Dengan boleh berdiri
Sekarang kita mau menyanyikan lagi komisariat dengan bersama-sama. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan satu ayat dari Mars HKBP. Boleh bangkit berdiri. Yaitu Firna Sibarani. Oke, shalom mamang dan abang kakak semuanya. Sekali lagi dong, kalau aku bilang shalom jawabnya 3 kali ya. Kayak di PA kita biasa. Shalom abang kakak dan shalom mamang dan abang kakak semuanya. Oke, mungkin sebelum saya menyampaikan satu kata sambutan, mungkin untuk mengingat lagi tema kita hari ini, ketika saya bilang Parheong Aposo Burung HKBP Palembang, jawabnya new creation, new life, new creation empower, walking in faith every day. Oke? Parheong Aposo Burung 2025. New life, new creation empower, walking in faith every day. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Oke, yang terhormat Amang Preses Distrik 15 Sumbaksel, Pendeta Victor Singalha Silalahi STHMM. Yang terhormat Amang Pendeta Resort HKBP Palembang, Amang Pendeta Ebenezer Napitupulu STH. Yang terhormat Amang Pendamping Aposo Burung NHKBP Palembang, Amang Pendeta Final Sihombing STH. Yang terhormat Inang Fungsional Inang Kristina Natalia Sitomora STH. Yang terhormat Inang Sarma Jaya Sinomungsong selaku Dewan Koinonia. Dan yang terhormat Ketua Naposo Distrik 15 Sumbaksel, Bang Ale Bang Johannes Parale Simombi. Yang terhormat Ketua Naposo HKBP Palembang, Bang Rizky Irama Simanjuntak. Dan yang terhormat Ketua Remodia HKBP Palembang, Mikael J. Situmorang. Dan yang saya kasihi para panitia Parheong Aposo 2025 dan tentu saja semua komisariat yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan kita Yesus Kristus, karena atas berkat dan kasih-Nya kita dapat berkumpul di acara ibadah pembukaan Parheong Aposo Burung NHKBP Palembang tahun 2025. Dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Acara ini tentu saja teman-teman bukan hanya sekedar perayaan, tetapi acara ini adalah momentum bagi kita Naposo Burung NHKBP Palembang untuk bisa bangkit seperti apa yang ada di tema kita pada acara kita pada hari ini,
pelaksana perayaan Naposo Group HKBP Palembang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang sudah berpartisipasi dan mendukung serta membantu terselenggaranya acara ibadah pembukaan perayaan Naposo Group HKBP Palembang tahun 2025. Tanpa kebersamaan dan semangat gotong royong dari semua pihak yang terkait, acara ini tidak akan bisa berjalan dengan baik. Maka dari itu harapan kami melalui perayaan Naposo Group tahun 2025 ini kita dapat semakin solid, kita dapat saling mendukung dalam kebaikan, dan kita dapat menjadi generasi muda yang berkarakter, berbudaya serta takut akan Tuhan. Kiranya rangkaian acara perayaan Naposo ini bisa membawa berkat bagi kita semuanya. Akhir kata, mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam pelaksanaan acara kita pada hari ini. Semoga kita semua menikmati semua rangkaian acara dengan penuh kebahagiaan. Terima kasih dan shalom semuanya. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Dewan Koinonia kepada Yang Ketua Sarmajaya Simangun Solo. Luar biasa. NHKBP Palembang. Saya sapa dulu ya. Shalom. Shalom. Ya, yang saya hormati Amang Uluan kami, Amang Pareses, Pendeta Victor Siralahi. Yang kami hormati Amang Uluan kami, Amang Pendeta Resort, Amang Nabi Tupulu. Yang kami hormati Amang pendamping yang selalu setia mendampingi anak-anak kami NHKBP. Kita aplaus dulu Amang Pendeta saya. Ya, terima kasih. Dan yang kami banggakan pengurus kategorial NHKBP dan juga panitia Parhegion NHKBP. Saya melihat kecil-kecil cabai rawit, ya, ketua Parhegion. Kita aplaus dulu. Ya, aplaus. Puji nama Tuhan, kita dapat berkumpul di tempat ini, bersukacita. Dari awal tadi saya mengikuti, luar biasa Naposo HKBP Palembang. Saya kasih jempol 2. Kalau ada 3, saya kasih jempol 3. Saya sangat terinspirasi tadi dari khotbah Amang Pareses. Ketika presiden namanya 10 orang diminta, maka terjadi perguncang. Tadi Amang Pareses minta cuma 5 orang yang sungguh-sungguh benar-benar mengasihi dan melayani Tuhan. Ya, kali ini Tuhan pakai Parhegion ini bukan hanya seremonial saja. Sebelum saya lanjut, mungkin tidak semua kita tahu apa makna HG, atau sudah semua? Jangan Parhegion Naposo Group tanggal segini, apa kita sudah yang tahu turupenan hado artinya Parhegion. Sudah kan? Ada yang tidak tahu? Ada yang tidak tahu? Ada ya? Ada atau? Yakin Inang sudah tahu semuanya. Artinya hehe bangkit, kemudian bangkit, maju, berubah, luar biasa, molo. Betul-betul Parhegion ini kita maknai ya anak-anak kami NHKBP. Dan satu hal perenungan bagi kita, jangan cuma di pesta Parhegion ini, tetapi biarlah hehe kita setiap hari ya. Seperti tadi, ketika 5 orang atau 10 orang yang sungguh-sungguh melayani di gereja NHKBP ini, maka semua HKBP Palembang diguncangkan. Tidak ada lagi Naposo kita yang gereja di tempat lain, tetapi dia akan mencintai HKBP seumur hidupnya. Ya, anak-anak kami di sini. Oleh karena itu, saya mewakili dari orang tua juga ya. Saya yakin dan percaya ketika kita tadi mengandalkan Tuhan tadi ya,
hidup baru dan segala macam yang sudah disampaikan Amang Preses. Oleh karena itu, teruslah melayani setia di hadapan Tuhan. Maka engkau akan mendapat masa depan yang indah. Dan satu lagi yang ingin Inang sampaikan, bahwa hidupmu adalah berharga di hadapan Tuhan. Engkau ditebus bukan dengan darah daging, tetapi dengan nyawa Tuhan Yesus. Oleh karena itu, teruslah engkau menghormati kehidupanmu seperti tadi yang disampaikan Preses ya. Cewek-cewek, teruslah setia dalam iman. Jangan kau mau digoncangkan oleh agama lain. Terima kasih. Saya rindu sekali lagi tadi dipimpin oleh MC Yel Marteo. Ya, kita sekali lagi kita sampaikan lagi. Yel Marteo tadi. New life, kemudian new creation, empower. Yes. Ya, ayo dipimpin. Oke, sama-sama kita katakan jargon dari Pareo tahun ini ialah New Life, New Creation, Empower, Walking in Faith. Terima kasih kepada Nina. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Amang Pendeta Resort kita, Amang Pendeta Ebenezer Aputukulu di sini. Memahami tepuk tangan ada dua. Yang pertama berangkat dari ketulusan mengapresiasi, yang kedua mengejek. Yang kedua ini saya itu apresiasi dari ketulusan. Tapi tepuk tangan yang pertama itu adalah leseng. Horas Maria Dasar Luhutna. Sahabat semua, adik-adik kami NHKBP Palembang dan juga remaja, kita bersukacita hari ini. Kita akan mulai secara maraton sampai dengan tanggal 25 Mei acara Parheheon Remaja dan Naposubulung HKBP Palembang. 1 bulan lebih kita akan membangun diri kita, membangun kerjasama tim, dan membangun spiritualitas kita melalui acara Parheheon ini. Kita akan menghabiskan banyak uang. Kalau transport muna pe rotuson naktaretong B sampai ke bulan 5. Iya kan? Kalau kita hitung-hitung, 1 orang sekali datang ke gereja untuk acara Parheheon dan ikut lomba, paling tidak 10.000 kali 100 orang bersedia selama sebulan ke depan. Yang mau saya katakan, jangan kita habiskan energi, uang yang ada pada kita, tetapi kita tidak mengambil dan memiliki makna ketika Parheheon ini selesai pada puncaknya tanggal 25 Mei yang akan datang. Karena itu, mari kita nikmati setiap proses dari Parheheon ini, dan mari kita ambil makna untuk mengembangkan karakter kita, mengembangkan spiritualitas kita, dan juga membangun kebersamaan kita dengan teman-teman kita. Karena dengan Parheheon ini yang kita harapkan, dan saya harapkan secara pribadi, kalian lebih saling mengenal satu dengan yang lainnya. Dan seperti kata Amang Preses tadi, demikian juga harapan saya, bukan hanya spiritualitas kita yang bertambah, tetapi pasangan di antara kalian juga selama sebulan ini saya harapkan bertambah dan bertumbuh seperti jamur di pagi hari yang bertumbuh dan berkembang. Akan lahir nanti 20-30 pasangan dari masing-masing remaja dan NHKBP Palembang. Bagi yang sudah berpacaran, tetap pertahankan, jangan main belakang selama di dalam Parheheon ini. Rekan-rekan semua,
kita mendapat dukungan dengan kehadiran Amang Preses. Saya juga terkejut ketika panitia mengatakan Amang Preses yang memimpin ibadah pembukaan. Katanya, no, sampai segitunya parheheon dipimpin oleh pimpinan distrik. Jadi karena kalian yang memulai panitia merindukan Amang Preses yang memimpin, berarti kalian juga panitia harus berani bertanggung jawab. Jangan membuat malu HKBP Palembang kepada Amang Preses, karena dampaknya nanti akan buruk bagi saya. Kalau ini tidak menghasilkan buah bagi kalian, kalian tidak bertumbuh di dalam spiritualitas, tidak saling mengenal satu dengan yang lainnya, maka itu juga akan berdampak nanti bagi saya. Itu toh. Mutasi mahok, mina mahok, manotol. Jadi bantu juga saya ya, rekan-rekan semua, dan juga tadi Inang Sarma. Perhatian beliau juga, kalau Inang Sarma tadi mengatakan ketua ini kecil-kecil cabai rawit, saya bisikkan tadi dengan pendeta Painal sama dengan ketua dewannya. Kecil, tapi lihat. Iya, kalau Inang ketua dewan kita ini sebentar di sana masuk ke rekening beliau keuntungannya, sebentar di gereja masuk keuntungannya untuk membangun spiritualitasnya. Jadi jangan pernah ragukan orang-orang yang bukan, yang aktif di gereja. Kalau setiap pemuda-pemudi aktif di gereja, itu berarti dia mampu mengorganisir dirinya sendiri. Dia mampu mendisiplinkan dirinya, dan dia pasti akan menjadi anak yang takut akan Tuhan. Ketika kita menjadi anak yang takut akan Tuhan, maka yakinlah, karena Tuhan yang mengatakan itu, rancangan masa depan yang penuh dengan pengharapan akan menjadi milik kalian. Selamat menikmati kebersamaan selama sebulan ke depan. Mari kita bangun spiritualitas kita. Terima kasih untuk Amang Preses yang hari ini. Terima kasih untuk ketua dewan kita. Terima kasih untuk ketua PND distrik yang secara khusus datang untuk menyemangati kita. Sekalipun karena di gerejanya tidak mampu buat acara. Jadi di Palembang lah. Terima kasih juga untuk pendeta Painal yang sudah mengorganisir ini juga bersama dengan panitia. Terima kasih juga untuk pendeta Kristina. Saya tadi mengatakan ke pendeta Painal, tumben pendeta Kristina ini bisa tahan dari awal sampai akhir. Karena itu pertanyaan besar. Siapa sekarang yang ditugaskan menyusui siapa? Terima kasih untuk panitia, terima kasih Firna ya, Tuhan memberkatimu. Terima kasih untuk kehadiran kita semua. Karena itu secara resmi saya akan membuka parheheon remaja NHKBP Palembang tahun 2025 ini di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Kami sangat-sangat terbantu dengan support dari Abang Inang sekalian. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama lagi, kita akan membuktikan pesan-pesan dari Abang Inang sekalian. Kita akan memulai rangkaian yang pertama, yaitu lomba CCH atau Cerdas Cermat HKBP. Kepada tim HKBP, silakan. Abang-abang mungkin boleh stay di sini untuk kita sama-sama melihat rangkaian acaranya. Kepada tim lomba, kami silakan. Ini dah kita rekam. Aku nak ini.